Semakin dibela mati-matian, Anies akan semakin nyongsep. Tampaknya pendukung Anies ini belum sadar-sadar juga. Mereka masih mati-matian membela Anies dengan berbagai cara. Bukan hanya kelas coro tetapi juga sampai tingkat elit. Malah ada yang mengagungkan Anies sebagai dia yang tak pernah salah. Pendukungnya tidak sadar bahwa ketika semakin Anies dibela dengan segala cara yang dilakukan, maka semakin membuat Anies terjerumus ke lembah yang lebih gelap dan suram. Ini bukan mau menggiring opini Anda, melainkan berdasarkan pengalaman yang sudah sering terjadi karena faktor adalah psikologis masyarakat. Ketika Anies secara terang-terangan mengutuk cara kerja Ahok yang memompa air lebih cepat ke laut dengan menyatakan hal itu bertentangan dengan sunatullah, maka pada saat itu juga sebenarnya banyak kalangan sudah takut Anies habis. Beruntungnya Anies dia di-backing oleh para penjual agama, dan pada saat yang sama lawannya seorang tersangka penistaan agama. Kesalahan fatal Anies mampu ditutupi dengan kelemahan-kelemahan lawan. Ini yang fatal sebetulnya. Efek psikologisnya apa? Mungkin Anies menang pada Pilkada 2017, tetapi kenangan atas sunatullah dan fakta banjir serta penanganannya berikutnya akan membekas di benak warga Jakarta. Ketika nanti Anies mencalonkan diri entah jadi cagup DKI ataupun jadi calon presiden, orang akan mengenang kembali kesalahan fatal Anies yang sudah membekas di ingatan mereka. Sekali diingatkan lagi maka akan jadi akhir karir politik Anies. Apalagi kalau di blow up lawannya, habislah Anies. Masalahnya kesalahan fatal ini tidak sekali saja Anies lakukan, dia berulang kali melakukan kesalahan yang sama pada hal yang berbeda. Intinya dia berbohong kepada publik demi citra baik dirinya. Pada saat yang sama, pendukung Anies membelanya mati-matian atas kesalahan itu. Inilah yang kemudian akan menimbulkan antipati dan menyatakan cukup untuk Anies. Tidak perlu diketahui lawan Anies di 2024 bukan Ahok, bukan pula AHY yang anak ingusan itu. Bisa dipastikan lawan Anies memiliki track record yang cukup baik dan tidak punya beban membohongi publik secara terang-terangan seperti Anies. Andaikan pun tidak punya rekam jejak yang cemerlang, setidaknya tidak punya beban masa lalu yang suram seperti Anies Baswedan. Sekarang Anies masih menjabat sebagai gubernur, orang-orang sekitarnya masih punya alasan untuk tetap mendukungnya, bahkan berusaha menutupi setiap kesalahannya. Tetapi sebelum Anies mencalonkan diri, dia akan menganggur setahun sebelum pencalonan dan 2 tahun sebelum pemilihan. Anies sudah tidak punya kesempatan untuk mengubah situasi dan tidak punya kekuasaan untuk memobilisasi pembela. Kecuali Anies mampu mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mampu membeli pembelanya. Meskipun nama Anies populer, tetapi popularitasnya karena kegagalannya. Minimal terkenal karena kontroversial. Prabowo juga populer, sayangnya dia juga punya beban masa lalu dan lawannya kebetulan jauh lebih terpercaya dari dia. Jika beban masa lalu Prabowo terlalu menakutkan, beban masa lalu Anies terlalu mengecewakan. Masihkah ada kesempatan Anies? Masih. Anies masih punya waktu 1,5 tahun untuk memperbaiki citra yang bisa membuat orang lupa akan kebohongannya. Meski tidak lupa, tetapi rakyat sudah melihat Anies berubah soal adanya kesalahan masa lalu. Kalau sudah dilihat berubah, lebih baik saja. Maka masyarakat Indonesia itu sangat pemaaf dan pemaklum. Masalahnya, maukah dan mudahkah Anies memperbaikinya? Bagaimana caranya? Pada sisa masa jabatannya, Anies bisa mencontoh Jokowi dan pendukungnya. Jokowi ini sangat mendengar pendukungnya dan juga lawan politiknya. Dia siap dikritik demi sesuatu yang lebih baik dan belum sempat dilakukannya. Pendukungnya juga bukan hanya pendukung Jokowi selalu benar, melainkan terdapat pendukung kritis yang siap kehilangan kawan demi satu kebaikan. Dan ini bergerak secara alami, bukan pendukung yang digerakkan sebagai yang selalu mendukung dan mengkritik. Hasil dari cara Jokowi dan pendukungnya itu apa? Ketika terdapat kelemahan pada kebijakan, katakanlah pada masa pandemi, tidak serta-merta jatuh terjungkal, tetapi juga tidak berjuang sendirian. Kelemahan ini justru diperbaiki untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dan ini sangat bagus, sebab Jokowi bukan Tuhan yang sempurna adanya. Anies bisa saja memerintahkan pasukan pembelanya untuk membelanya mati-matian sekalipun melakukan kesalahan. Dia harus membiarkan dirinya ditelanjangi pengkritik, lalu kemudian mengambil langkah strategis untuk mengeksekusi kritikan itu.
Anies pun tidak perlu sibuk membela diri ataupun mencari kambing hitam. Tinggal kerja saja. Jika ada kritik, simpan saja lalu dipelajari. Kalau ternyata kritik itu benar, laksanakan saja tanpa perlu banyak cincong demi kebaikan masyarakat. Nanti hasilnya akan langsung menyentuh banyak pihak termasuk si pengkritik itu sendiri. Anies tidak perlu peduli dengan pembela. Biarkan saja. Tanpa diperintah pun pasti akan ada yang membela. Jangankan berbuat benar, berbuat salah saja Anies pasti dibela kok. Jadi tidak usah khawatir. Yakinlah Jokowi tidak akan menang kalau mayoritas rakyat Indonesia tidak benar-benar merasakan hasil dari pekerjaannya. Yang rakyat inginkan dari seorang pemimpin di negara ini adalah hasil kerjanya. Walaupun dia diam 1000 bahasa, tetapi bekerja dan kelihatan hasilnya. Maka rakyat akan mencintainya. Sebaliknya, walaupun merangkai kata seindah-indahnya, tetapi tidak ada hasilnya, maka rakyat akan mengabaikannya. Dan Anies harus ingat bahwa pembelanya dari FP sudah dilarang dan pentolannya pun sudah dipenjara, serta imiknya sudah buruk. There is no other way except doing your job. Salam dari rakyat jelata, Morasifu dan terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi.